Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Semoga program acara kita ini menambahkan iman, mengobarkan semangat beramal dalam diri kita. Salawat serta salam tidak luput untuk senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah setia meneruskan perjuangan Nabi SAW. Pemirsa dimanapun Anda berada, Al-Muallif rahimahullah Al-Imam Abu Syuja' setelah menjelaskan tentang hukum khiyar, adanya hak bagi pembeli ataupun bagi penjual untuk membatalkan transaksi bila pada objek transaksi terdapat cacat. Dan telah disampaikan pada sesi sebelumnya bahwa suatu cacat barang dikatakan cacat bila mempengaruhi, bila menyebabkan tujuan atau apa yang diinginkan oleh penjual atau pembeli tidak terwujud. Dan kemudian cacat tersebut kadarnya besar, di luar kewajaran. Selanjutnya, cacat tersebut sejatinya bisa dihindarkan, namun ternyata tidak. Dan selanjutnya, cacat itu terjadi di saat transaksi atau sebelum transaksi. Pada kali ini, kita akan bersama-sama menyelami pernyataan Al-Muallif rahimahullah Al-Imam Abu Syuja' yang mengatakan wala yajuzu bai'u thamarati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha. Tidak boleh memperjualbelikan buah-buahan secara mutlak alias tanpa syarat kecuali bila buah-buahan tersebut sudah siap petik, sudah menua, sudah sesaat lagi panen. Tanda-tanda bahwa buah tersebut sudah tua, sudah nampak kasar dengan mata. Dari pernyataan muallif ini dapat kita pahami bahwa apa yang akan beliau sampaikan pada hukum ini hanya berlaku pada buah-buahan. Adapun selain buah-buahan, maka boleh diperjualbelikan kapan saja. Ini pemahaman secara tekstual dari pernyataan muallif. Dengan demikian, apapun barangnya, baik siap panen ataupun tidak siap panen, selama bukan buah-buahan, boleh diperjualbelikan walaupun ketika pembeli membeli barang tersebut baru akan dipanen, dipetik setelah sekian waktu. Ini kalau kita berdasarkan pemahaman terhadap redaksi pernyataan muallif, karena beliau hanya menyebutkan jual beli buah-buahan. Namun di kalangan para ulama, menjual belikan buah-buahan yang belum siap panen, belum siap petik ini disebut dengan sistem ijon atau mukhadarah. Di kalangan para ulama terjadi dua pendapat. Apakah hukum ini hanya berlaku pada buah-buahan saja atau pada semua barang yang semakna? Alias barang tersebut ditransaksikan pada hari ini, namun barang itu belum siap panen, belum siap dimanfaatkan, belum siap diserah terimakan kepada pembeli. Masih harus menunggu beberapa waktu agar barang tersebut siap diserah terimakan. Contoh sederhananya, ketika Anda membeli pohon-pohonan yang masih kecil, baru ditanam, Padahal pohon tersebut misal pohon jati, pohon sengon,
baru layak dipotong setelah 5 tahun atau lebih. Ketika Anda membelinya di saat pohon itu baru berumur setahun, berarti pohonnya belum siap dipanen. Alias Anda sebagai pembeli harus menunggu 5 tahun ke depan atau minimal 4 tahun ke depan untuk bisa mendapatkan barang yang Anda beli. Dengan kata lain, ketika transaksi barang yang Anda beli atau barang yang dijual belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembeli. Padahal bisa jadi selama perjalanan 4 tahun atau 5 tahun ke depan barang tersebut gagal panen. Seperti halnya ketika menjual belikan buah-buahan yang masih hijau belum siap panen, biji-bijian yang masih hijau belum siap panen, bisa jadi ketika menunggu musim panen tiba, buah-buahan tersebut, biji-bijian tersebut rusak terkena hama. Seperti jual padi yang masih hijau, belum siap panen. Bisa jadi di tengah perjalanan, di tengah waktu, gagal panen. Sehingga praktek semacam ini, menjual buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau ini, berpotensi menimbulkan kerugian. Atau kalau boleh dikatakan ini salah satu model dari jual beli gharar, karena tidak ada kepastian apakah pembeli bisa mendapatkan barang yang dia beli sesuai dengan kriteria yang disepakati atau tidak. Karena ada unsur gharar ini, jual beli biji-bijian atau buah-buahan yang masih hijau belum siap panen, belum siap dipetik, dilarang dalam Islam. Karena itu akan membuka celah terjadinya praktek memakan harta sebagian saudara kita dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya, dengan tegas nahar Rasulullah SAW an bai'i thamrati hatta tuzhi. Dalam riwayat lain dinyatakan hatta yabdu salahuha. Nabi melarang kita menjual belikan buah-buahan, biji-bijian sampai muncul tanda-tanda bahwa biji-bijian dan buah-buahan tersebut telah menua, siap panen atau sesaat lagi siap dipanen. Karena tanda-tandanya sudah nampak buah itu sudah mulai masak. Qila wa ma tuzhi. Sebagian sahabat ketika mendengar hadis ini bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tuzhi? Kata beliau, hatta tahmara atau tasfar, sampai buah-buahan tersebut warnanya menjadi kemerahan atau berubah menjadi kuning. Nabi memberikan contoh konkret tentang tanda suatu buah atau bijian itu mulai menua, yaitu berubahnya warna menjadi merah atau berubahnya warna buah menjadi kuning yang semula hijau atau warna lainnya. Adanya perubahan warna ini biasanya itu menandai bahwa buah tersebut sudah mulai masak, mulai tua. Kemudian Nabi SAW memberikan alasan, menjelaskan alasan mengapa kita dilarang menjual biji-bijian atau buah-buahan yang belum tua, belum siap panen. Beliau mengatakan, ara'aita in mana Allahu thamrata an akhik fabima ya'kulu ahadukum mala akhihi bil batil. Coba pikirkan, renungkan oleh kalian. Andai kalian menjual buah-buahan atau biji-bijian yang belum siap panen, masih muda, masih hijau, kemudian penjual mendapatkan pembayaran, menerima pembayaran, ternyata di masa menunggu panen terjadi gagal panen, kerusakan, hama, bencana, sehingga buah-buahan atau biji-biji tersebut rusak atau banyak yang rusak, gagal panen atau panennya sedikit, jauh dari ekspektasi yang diinginkan atau yang dibayangkan. Maka dalam kondisi ini kata Nabi, mengapa kalian atau sebagian dari kalian memakan harta saudaranya dengan cara-cara yang tidak benar? Alias penjual akan mendapatkan pembayaran,
kemudian dia akan memanfaatkan hasil penjualan tersebut, dimakan dan dibelanjakan. Padahal ternyata pada saatnya pembeli gagal mendapatkan buah-buahan atau biji-bijian yang dia beli. Sehingga di sini terjadi praktek kezaliman, penjual menzalimi pembeli. Nah, kalau ditinjau dari alasan illah, alasan dilarangnya praktek jual beli dengan sistem ijon, maka alasan ini relevan pada kasus-kasus lain serupa seperti yang saya contohkan di atas. Jual beli tanaman jati, sengon atau yang serupa di saat masih kecil akan dipanen kapan? Setelah sekian tahun. Sehingga bisa jadi di tengah jalan, di tengah waktu terkena angin topan, terkena hama, diserang ulat misalnya, atau kekeringan sehingga pohonnya pada mati, pada tumbang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana pada ladang tersebut, baik ladang sengon ataupun jati, padahal pembeli sudah membayar senilai transaksi yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dan apalagi penjual sudah membelanjakan uang tersebut, maka di dalam kondisi macam ini maka penjual sama saja telah memakan harta pembeli tanpa alasan yang dibenarkan. Karena ternyata pembeli gagal mendapatkan barang yang dia inginkan. Tentu ini adalah satu praktek kezaliman. Karenanya Nabi melarang kita menjual buah-buahan atau biji-bijian sampai nampak tanda-tanda buah tersebut siap panen atau mulai menua. Karena secara tradisi, bila buah-buahan atau biji-bijian itu sudah tua, sudah mulai ada tanda-tanda perubahan warna, mulai menguning, mulai memerah warna buahnya, maka biasanya hama tidak lagi datang, dan biasanya jarak dari perubahan warna, munculnya tanda-tanda menua buah-buahan atau biji-bijian tersebut dengan musim panen itu biasanya jaraknya sangat pendek, hanya hitungan beberapa hari saja. Bisa jadi hanya sepekan, 3 hari, 4 hari. Karena itu hanya pendek waktunya, maka waktu yang pendek itu ditoleransi dalam syariat. Apalagi mayoritas secara tradisi buah-buahan yang sudah menampakkan tanda-tanda tua itu biasanya bisa dipanen, jarang terkena wabah ataupun wereng atau hama, sehingga potensi gagal panen itu sangat kecil persentasenya. Karena itu dibolehkan. Karena dalam kaidah dinyatakan al-hukmu lil ghalib. Hukum setiap masalah itu dikaitkan dengan kondisi yang mayor, kondisi yang mayoritas, bukan kondisi yang minor, yang kecil, yang sedikit atau yang jarang atau yang langka. Ya. Kalau ditinjau dari alasan ini, maka alasan ini sekali lagi relevan pada jual beli sengon yang baru ditanam dan akan dipetik, dipanen setelah sekian tahun, jati pun demikian, termasuk jual beli anak ayam. Ketika ada seorang peternak misalnya, biasanya umur normalnya ayam itu dipanen adalah 35 hari ayam potong. Nah, sebagian orang tengkulak ketika seorang peternak memulai memelihara ayam yang masih kutuk, masih kecil, baru umur sepekan bisa jadi, atau 3 hari atau 5 hari. Kadangkala seorang tengkulak datang dengan memborong ayam piaraan peternak tersebut. Karena biasanya kalau seorang peternak melihara 1000 ekor ayam, biasanya setelah 35 hari akan tersisa sekitar 800 sampai 900 ekor ayam. Maka berdasarkan tradisi ini kemudian dilakukan transaksi jual beli antara peternak dengan tengkulak, yang dalam kasus ini tengkulak hanya akan mengambil, dan sebagaimana peternak baru akan menyerahkan ayamnya kalau sudah berumur genap 35 hari. Padahal
selama 30 hari ini bisa jadi ayam yang dipelihara mati semua, terkena penyakit alias gagal panen. Dalam kasus macam ini menurut mayoritas ulama tidak masalah diperjualbelikan karena larangannya hanya berlaku pada buah-buahan dan biji-bijian. Namun wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan sama halnya dengan buah-buahan dan biji-bijian alias terlarang karena alasan larangan menjual belikan buah-buahan dan biji-bijian di saat masih hijau relevan pada kasus menjual hewan sebelum tiba musim panennya. Sebagaimana relevan pada menjual pohon-pohonan sebelum tiba musim panen, seperti menjual tebu baru tanam, baru tumbuh, baru akan dipetik, dipanen kapan? Setahun yang akan datang. Maka menjual belikan tebu sebelum tiba musim panen itu terlarang karena potensi terjadi gagal panen. Sehingga ketika terjadi gagal panen, penjual akan memakan harta pembeli dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Ini penjelasan tentang pernyataan Imam Mu'allif rahimahullah ta'ala wala yajuzu bai'u tsamarah mutlaqan illa ba'da budui salahiha. Adapun ketika buah-buahan atau biji-bijian itu sudah menampakkan tanda-tanda tua, menguning atau memerah atau mengeras pada buah-buahan yang tanda tuanya itu sudah keras, maka hukum asalnya boleh diperjualbelikan, baik langsung dipetik, dipanen setelah transaksi atau menunggu hingga betul-betul sempurna kondisi buah-buahan tersebut atau biji-bijian tersebut betul telah menguning semuanya, siap panen semuanya. Kenapa? Karena biasanya jaraknya, intervalnya itu sangat pendek. Perbedaan waktu yang sangat pendek ini ditoleransi secara aturan syariat, ya. Apalagi biasanya hama tidak akan menyerang biji-bijian atau buah-buahan setelah mulai muncul tanda-tanda menua. Baik. Al-Mu'allif di sini mengatakan la yajuzu bai'u tsamarati mutlaqan, tidak boleh menjual belikan biji-bijian secara mutlak alias tanpa syarat. Sehingga mafhumnya secara pemahaman terbalik atau yang disebut dengan mafhum mukhalafah, kalau menjual belikan biji-bijian dan buah-buahan yang belum tua namun dengan syarat setelah dibeli langsung dipetik, langsung dipanen. Seperti orang yang menjual mangga muda untuk dijadikan sebagai bahan baku rujak, menjual belikan jagung yang masih muda belum siap panen untuk dijadikan apa? Jagung sayur, atau dijadikan sebagai jagung yang akan dijual belikan sebagai jagung bakar. Alias jagung bakar tidak akan menyajikan jagung yang sudah tua, jagung yang masih muda. Nah, kalau transaksinya menjual belikan buah-buahan dan biji-bijian yang belum siap panen tersebut, belum tua, dengan persyaratan setelah transaksi langsung dipetik, maka mayoritas ulama mengatakan mafhum mukhalafahnya boleh. Kenapa? Karena alasan dilarangnya menjual belikan buah-buahan dan biji-bijian yang belum tua itu tidak lagi relevan pada kasus ini. Kenapa? Karena ada kepastian, pembeli mendapatkan kepastian bisa mendapatkan barang yang dia beli setelah transaksi. Karena setelah transaksi dia akan segera petik buah-buah yang masih muda tersebut. Dia akan segera petik jagung yang masih muda tersebut. Ya, tidak menunggu, tidak akan dibiarkan menjadi tua. Maka secara mafhum mukhalafah, menjual belikan buah-buahan biji-bijian yang masih muda dengan syarat langsung dipetik, maka itu boleh, karena tidak lagi ada potensi gagal panen. Tidak lagi ada opsi bahwa penjual gagal panen, tidak, karena setelah ditransaksikan, dijual belikan, pembeli langsung bisa mendapatkan barang yang dia beli. Al-Mu'allif mengatakan la yajuzu bai'u tsamarati mutlaqan illa ba'da budui salahiha. Mafhumnya
secara redaksi tekstual pernyataan mu'allif ini ada gambaran bahwa buah-buahan itu baru boleh dijual belikan kalau tanda-tanda menua itu sudah merata di semua ladang. Kalau Anda punya ladang kurma, punya ladang padi misalnya, sawah, bisa jadi munculnya warna kuning atau merah atau tanda-tanda tuanya buah-buahan dan bijian itu tidak merata. Di sudut yang dekat dengan air belum menampakkan tanda-tanda tua, sedangkan di sudut yang jauh dari air, kurang air, bisa jadi sudah lebih dahulu menunjukkan perubahan warna menjadi kuning atau merah atau yang lainnya. Mafhum dari pernyataan mu'allif bahwa idealnya buah-buahan itu boleh dijual belikan kalau sudah muncul tanda-tanda tua pada semua ladang, ya, merata, tanda-tanda tua itu merata di semua bagian ladang, di semua pohon. Adapun bila tanda tuanya buah-buahan atau bijian itu baru muncul di satu pohon, muncul di satu sudut petak tanah, petak sawah, apakah itu sudah cukup untuk menandai bolehnya menjual belikan biji-bijian ataupun buah-buahan tersebut, walaupun pada mayoritas pohon, mayoritas areal sawah padinya masih berwarna hijau. Munculnya tanda tua di salah satu sudut, ada salah satu pohon, menurut pendapat yang lebih rajih bahwa itu sudah cukup sebagai pertanda bahwa buah-buahan yang ada di ladang tersebut boleh diperjualbelikan, walaupun tanda-tanda tua itu baru muncul di sebagian tempat di salah satu pohon dan belum merata di semua bagian sawah atau ladang ataupun semua pohon. Ya. Sebagian ulama memberikan penjelasan lebih lanjut. Kalau di satu ladang ada buah-buahan dengan spesies yang berbeda, ada jeruk sangkis, ada jeruk lemon, ada jeruk purut, ya, ada 3 jenis, ada jeruk Bali, bahkan ada 4. Apakah munculnya tanda menua pada jeruk sangkis itu cukup sebagai pertanda bahwa buah-buahan yang sejenis, yaitu sesama jeruk, boleh dijual walaupun pada kenyataannya jeruk Bali masih muda, jeruk lemonnya masih muda, atau masing-masing jenis spesies harus muncul tanda-tanda menuanya? Ya, sebagian ulama mengatakan selama itu satu jenis, yaitu sama-sama jeruk, maka munculnya tanda-tanda menua pada jeruk sangkis atau yang serupa itu bisa dianggap sebagai tandanya menua pada jeruk Bali, pada jeruk lemon dan yang lainnya. Namun wallahu ta'ala alam, yang lebih rajih, selama spesies jenis buah-buahan itu berbeda, maka munculnya tanda-tanda menua pada satu jenis tidak bisa dijadikan alasan untuk membolehkan jual beli jenis lain sampai pada jenis itu juga muncul tanda tuanya. Tanda menua pada jeruk sangkis tidak cukup sebagai bukti bahwa jeruk Bali juga sudah siap panen, sudah siap untuk diperjualbelikan, tidak. Ya, masing-masing jenis. Sebagaimana padi pun demikian. Ada padi C4, ada rojo lele, ada pandan wangi, ada jenis padi yang lainnya. Kadangkala antara satu jenis dengan yang jenis lain terjadi selisih masa musim panennya. Bisa jadi 2 pekan perbedaannya, bisa lebih atau bisa kurang. Maka pendapat yang lebih rajih pada masing-masing ladang dan masing-masing jenis harus muncul tanda-tanda menuanya baru boleh diperjualbelikan. Termasuk pada masing-masing ladang, karena bisa jadi buah-buahan itu dipengaruhi oleh tata kelola atau perawatan pemilik ladang. Ketika ladangnya sering disirami, diberi pupuk,
disiangi, maka bisa jadi buah-buahnya lebih cepat menua dibanding buah pohon-pohon atau ladang-ladang yang diabaikan, sehingga hidup secara alami tanpa campur tangan manusia, tidak disiangi gulmanya, tidak diberi pupuk, tidak disemprot hamanya. Maka perlakuan yang berbeda ini seringkali mempengaruhi masa panen, ya, mempengaruhi lama dan pendeknya masa panen. Sehingga wallahu a'lam, pendapat yang lebih rajih dan lebih kuat dalam hal ini bahwa masing-masing ladang ketika ingin diperjualbelikan buah dan biji-bijinya, maka pada masing-masing ladang harus sudah ada tanda-tanda buah dan biji di ladang tersebut sudah mulai menua. Adapun bila di ladang Anda belum menunjukkan warna kuning, tetapi di ladang milik tetangga Anda, saudara Anda di tempat yang berbeda sudah mulai menguning, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tua, maka yang boleh diperjualbelikan itu adalah milik saudara Anda. Adapun ladang Anda yang masih hijau murni, hijau 100%, maka belum waktunya untuk diperjualbelikan. Dan secara tradisi asal usul daerah, ketinggian dan kerendahan suatu daerah dari permukaan laut itu juga mempengaruhi masa panen. Ya, sama-sama padi bisa jadi ketika ditanam di musim dingin, musim penghujan, di tempat yang dingin, bisa jadi musim panennya lambat. Tapi tatkala padi itu ditanam di dataran rendah dengan kadar air yang bagus dan musim kemarau, bisa jadi lebih cepat mengalami masa tuanya. Intinya, adanya tanda-tanda tua itu harus betul-betul kita dapatkan di ladang masing-masing, di setiap spesies buah-buahan masing-masing, baru boleh ditransaksikan jual beli. Adapun bila belum ada tanda-tanda tua pada buah-buahan dan biji-bijian yang akan kita jual, maka belum boleh ditransaksikan, karena itu berarti masih biji-bijian dan buah-buahan yang muda. Kalau itu masih muda, maka masih ada celah besar, ruang yang sangat lebar terjadinya gagal panen, baik karena hama, cuaca, ataupun yang lainnya. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.